Bahkan ada yang coba-coba di gold, ada yang coba-coba untuk ngisi di mid lane. Ini bener-bener lagi pada cari dan semua posisi ini cocok sih untuk Grok, kecuali jungle ya. Jadi flexible pick di first pick itu jadi membuat tim lawannya akan bingung ini apa yang akan dilakukan. Wow, Matilda pakai. Oke, toh Matilda masih menjadi pilihan untuk mereka. Oke. Lama ngeliat Matilda kayaknya aku berasanya ya. Ini Beberapa game kayaknya Matilda udah mulai dilupakan tapi tidak oleh tim Bigetron. Pick awal dari Bigetron ini berasa kayak sebelum patch. Menarik sih, tapi menarik banget. Ini mungkin bisa dibilang adalah hero nyamannya juga gitu kan dari teman-teman Bigetron sendiri. Namun pertanyaannya, akankah hero nyaman dari teman-teman Bigetron ini sanggup melawan hero-hero yang di buff? Ini Baxia open loh. Baxia Parsia bisa karena biasanya Facehugger akan mengambil hero yang terlebih dahulu loh. Baxia Lilia atau Karina. Oh my god, Karina Lord Hike. Karina Lord Hike man. Dan Bad Beatrix ternyata. Oke, Baxianya masih belum dikeluarkan. Tadi kita sempat melihat di match sebelum ini gitu kan dengan RRQ yang menggunakan Baxia, tapi kali ini belum ada Baxia dan Cecilian yang lepas langsung diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Oke. Waktunya nge-ban kembali. Ya, benar-benar sih 3 hero Bigetron ini hero-nya Bigetron banget. Ini Groknya Godiva berarti. Dari auranya masih flexible Godiva atau Fluffy belum tahu. Ini hero-nya Facehugger dihabisin sih. Harusnya EX Dihabisin. Habisin banget. Oke. Baxia ban, nice. Karena belum ada jungle juga sih, Pakito masih bisa fleksibel. Habis ini apa? Parsia ban kah? Parsia sih, harusnya habisin semua hero Facehugger sebisa mungkin. Tapi masih ada Kagura loh. Ya, Facehugger juga menggunakan hero tersebut dan berbahaya pula. Ada kagetan, kayak di sebelumnya kita lihat Albert tiba-tiba main Baxia. Gak ada yang expect. Bisa aja tiba-tiba Grok dimainin sama Facehugger gitu kan. Ataupun Hai yang bisa menggunakan, tapi udah ada Karina yang nggak mungkin lagi. Ya, udah ada Karina. Esme. Ya, Parsia udah pasti di ban sih. Esmeralda juga menyusul menjadi band terakhir pastinya untuk Aura ya. Oke, Max ya, untuk Bigetron apa yang bakal diamankan? Frontliner udah ada, damage asuransi late game udah ada. Mereka butuh banget sih untuk constant damage, tapi Hilda. Oh my god, Hilda Matilda. Ini bakal kayak apa ya, Hilda dan Matilda ketika masuk ke jungle Aura dari level 1. Siapa yang nahan ya? Siapa yang bisa menahan? Mungkin Grok nih bakal ditaruh jadi roamer sih untuk kayak antisipasi. Biar bisa menahan juga. Tapi Angela memperkuat dan punya global presence untuk Aura bersama dengan Kadita. Satu hero signature dari Godiva dimunculkan. Wow, Godiva. Ya tadi sempat dinotis juga di mana Aura sendiri dia punya salah satu pemain yang bisa menggunakan Kadita dengan sangat maksimal, yaitu Godiva, dan akhirnya muncul nih Kadita dari Godiva. Menurut Pak Pulung gimana? Harusnya mereka bisa aman ya. Kenapa? Dengan adanya Hilda kemungkinan bakal rusuh nih di awal. Tapi setidaknya ada damage dari physical yang bisa ditahan oleh Karina itu sendiri. Kita tahu dia memiliki immune. Cuman serangannya seperti apa, volumenya seperti apa, intensitasnya seperti apa, itu yang kita tidak tahu dari Bigetron Alpha, karena mereka punya kapasitas untuk itu. Ya, menarik. Untuk pick-pickan dari kedua tim di game yang pertama Best of 3 Series, Aura Fire dan juga Bigetron Alpha. Para pendukungnya udah mulai bersorak-sorai. Dan untuk game yang pertama ini dari Lim sendiri gimana? Dari hero-heronya? Untuk early mungkin ketahan sih harusnya sama Aura ya. Lebih diuntungkan ke tim mana nih dari 5? Kalau dari Rusuh lebih maksimal Bigetron. Jujur lebih maksimal Bigetron. Hilda dan Matilda itu susah banget di stopin. Tapi jangan lupa ada Angela loh. Angela ini slownya di awal benar-benar ngeselin banget. Dia punya Lone Wolf, Puppet on String. Itu bisa banget untuk ngebalikin dan ditambah dia punya damage dari Kadita. Oke lah, kalau begitu sekarang waktunya kita akan terbang menuju ke Lane of Dawn untuk langsung menyaksikan di game yang pertama Aura Fire versus Bigetron Alpha. Wow, semuanya sudah menempati posisinya masing-masing. Untuk kali ini kita ngelihat kalau banyak sekali hero yang muncul tak diduga dengan adanya Hilda pula, lalu dengan adanya pilihan sebagai Matilda yang sebenarnya ini enak banget, mau ke belakang bisa, mau nyelamatin temen juga bisa. Kegunaan dari Matilda yang sebenarnya untuk match kali ini juga masih bagus ya. Dan ternyata untuk Aura Fire lah mereka yang masuk ke dalam area pertahanan dari Bigetron Alpha, tapi high-nya terkena efek dari Sanguine Claw, ada bad impact juga, namun ada satu Little Wanderer yang berhasil dia amankan. Ini Hildanya Ripo loh. Tuh.
Assassin, sakit banget. Sakit banget damage yang dia berikan. Namun untuk kali ini Facehugger masih berada di area mid. Facehugger menggunakan Angelanya. Sementara itu untuk Godiva dengan Kadita yang dia milikin, pastinya kita udah tahu bagaimana reputasi. Tapi Matt harus mundur ke bagian belakang karena ada shotgun, ada Wesker yang masuk ke arah tubuhnya. Kesiksa banget harusnya Matt di area bottom lane, tapi pergerakan dari Aura of Fire sudah terdeteksi. Ki nyaris saja menjadi korban, tapi Flicker berhasil menyelamatkan diri Ki dari rotasi Godiva dan juga Hai yang masuk ke area jungle milik Bigeton Alpha. Oke, Hai-nya udah mulai masuk, tapi Godiva mulai hadir ke bagian bawah untuk memberikan sebuah perlindungan agar dari Matt tidak bisa menekan ke arah Kabuki. Namun kodratnya antara Melee dan juga Rens, harusnya Rens bisa menang jauh lebih baik. Ya lebih enak sih buat ngeharas, dia nggak perlu untuk komit karena maju mundur. Jadi Matt dibutuhkan banget mekanik yang sangat tinggi, timing yang pas kalau mau nge-last hitin minion. Sementara di area top lane Bigeton Alpha dan juga Aura Fire kayak Max Ripo bergerak di area atas. Fluffy harus menghadapi pemain dari Bigeton Alpha, sementara Hai muncul dan ada Hardcut yang dimunculkan. Hai berusaha untuk melakukan first blood-nya, tapi dengan detonasi welcome Hai tertabrak maju ke area depan dan Fluffy menjadi korban di awal. Godiva berusaha untuk kabur, gak bisa untuk memberikan burst damage, dia baru level 3. Aura Fire, mereka kehilangan Fluffy, sementara mereka lah yang mencoba untuk menginisiasi ngelakuin kerusuhan di area top lane. Oke, dan mereka pun kehilangan Turtle kembali. Tapi barusan Max-nya, Barrage-nya bakal kenyang banget. Kenapa? Karena dia nelan 2 orang, Bude. Oh, gitu. Hai dan juga Facehugger loh. Nelan 2. Dua-duanya obesitas gitu. Gitu si Max-nya langsung gede tadi badannya. Langsung start 25 loh langsung dia. Gimana ya? Bonus ya? Bonus, mana kenyang banget gitu. Oh. 2 orang. Dan itulah dia dari peperangan awal. Bigeton Alpha bisa mengontrol dengan sangat baik di area top lane. Rotasinya ternyata bisa untuk mengcounter dari Aura Fire, pergerakan mereka. Sementara di area bottom lane, Matt, dia masih struggling masih untuk cari level juga, cari item bola. Nih padahal tadi ada One yang masih free juga ya, tapi ternyata One masih belum menjadi pilihan juga. Iya. Namun untuk sekarang ada tabrakan yang dilakukan. Artinya dengan Cycling Eagle tadi nabrak ke bagian depan, tapi Hai kembali hadir. Namun belum cukup damage juga untuk bisa langsung mengantarkan jutaan damage yang masuk ke arah tubuh dari KYY. Ini cukup komplit sih dari Bigeton Alpha. Dia bermain dengan Hilda ditambah dengan Pakito, emblem High and Dry. Ini benar-benar bisa menguasai untuk mid game-nya nanti. Di late game dia punya botol. Yang menggunakan Sisilon otomatis asuransi late game. Ini agak berbahaya sih untuk Aura. Nah itu dia tuh, seperti apa lagi karena sekarang Hai-nya mulai maju ke bagian depan, ada barrier langsung dikeluarkan begitu ya. Sedikit lagi EP tersisa. Bahkan untuk Grok sendiri dengan darah setebal itu, sekalinya Hilda mengamuk, Hilda damage hilang, Mbak. Rotasi juga ke area top lane sih rada sulit. Dan sebenarnya sekarang kan stacknya Hilda nggak perlu kayak kemarin kan. Lebih enak lagi untuk Hilda. Cuma kalau early-nya nggak bisa untuk mendapatkan point kill, dia nggak akan terlalu bisa ngebantuin ngasih damage lebih lagi. Aura Fire mereka udah mulai bergerak bersama-sama. Dan perhitungan dari Bigeton Alpha harus tepat ketika melakukan rotasi, melakukan pergerakan. Nggak boleh dilupa bahwa di situ ada Facehugger dengan Angela yang punya global presence. Dia bisa untuk membikin Bigeton Alpha miskalkulasi. Oke, dan Ripo punya Heptasis sekarang kita tahu. Kita tahu bagaimana damage dan impact dari Heptasis ya. Kita tahan dulu aja, nantinya kita akan melihat bagaimana impact dari item tersebut. Namun sekarang Turtle-nya udah ada colek-mencolek dilakukan oleh Hai. KYY masih seorang diri di belakangnya. Max udah hadir, Batal udah hadir, tapi mereka nggak sempat. KYY udah keluarkan. Namun untuk kali ini dengan adanya sebuah pergerakan, efek knock-up langsung terlihat. KYY terkurung di bagian belakang, seorang diri sedikit lagi Metrisa, apakah bisa didapatkan? Tapi KYY-nya masih bisa kabur daerah tersebut dengan cara yang hampir saja tidak kelihatan. Yang menjadi korban adalah Max, jungler dari Bigeton Alpha. Dan Aura Fire berhasil untuk mendapatkan kemenangan cukup besar di area Turtle dengan mendapatkan 1 Turtle, bonus point kill. Bonus point kill Max pula jungler. Targetingnya bagus banget sih. Dia all in langsung ke Max kan, yang dimana Maxnya memang sedikit out position tadi. Dia maju agak sedikit depan dan disitulah langsung masuk dari Godiva, masuk Fluffy, ditambah juga High dan damage dari Kabuki ini udah harus diperhitungkan sih. Oke. Ini damage dari Kabuki udah harus diperhitungkan. Menit segini, Rennernya ini udah bahaya nih. Snipernya nggak tahu datangnya kapan, dia nembak dari mana kita nggak tahu tuh. Tahu-tahu damage-nya masuk, damage-nya ngagetin, ya udah bakal ada inisiasi mungkin setelahnya. Tapi Fluffy seorang diri, ada 2 orang di depannya. Mereka apakah akan melakukan spesifikasi? Tapi tidak, mereka mundur kembali, Bude. Ya mundur aja. Ini mereka akan tenang sih sebelum Turtle yang kedua.
Wah, ini dia item-itemnya udah mulai tersusun ya. Wow, 2 Heptasis ya, Ripo dan Mat sama-sama bermain dengan Heptasis ini mid game secure abis sih. Oke. Karena dengan High and Dry, Heptasis dan dia ke arah Malefic Roar mungkin. Atau mungkin kalau lebih pengen damage lagi ke arah Blade of Despair. Ini bakal nge-secure mid game-nya banget. Tapi jangan salah, udah ada Hunter Strike juga nih ke arah Kabuki. Ada tambahan lari ketika basic attack-nya nanti dilakukan. Dia bisa banget untuk kabur ketika dikejar sama siapapun. Bener, dan pinternya dia langsung memasang Dread Armor dulu ya. Di awal-awal guna untuk menahan juga bagaimana physical attack yang bisa masuk ke arah tubuhnya. Oke, namun di atas ada Fluffy dengan wild charge yang dimiliki, nabrakin dirinya ke arah dinding. Tapi belum begitu kerasa karena itu di dalam rumputan. Hilda akan sangat bahagia sekali untuk bertarung di dalam rumputan tersebut. Tapi Hai harus mundur, apakah dia akan maju ke bagian depan? Cukup berani karena Hai seorang diri, tapi itu hanyalah bait yang dilakukan karena Kandita itu kali ini belum berhasil untuk mengantarkan damage yang cukup banyak. Belum ada satu player pun yang berhasil ditumbangkan. Tapi Godiva harus mundur kembali, Hai-nya tetap berada di bagian depan, Ripo-nya masih cukup tebal, berhasil masuk ke dalam rumputan dan bubar jalan semuanya. Ya, sini hero-hero pilihan dari Bigetron Alpha tentunya bisa menahan burst damage dari Aura Fire. Raw Wave keluar, tapi hanya geli-geli karena ini benar-benar semua hero yang sangat tanky kali ini. Pertarungan di depan Turtle nggak akan terelakkan karena mencoba untuk ngedapetin sulit sekali untuk Bigetron Alpha. Aura Fire dengan Retribution High ngedapetin satu Turtle lagi. Jadi kali ini 2 untuk 1 Turtle. Oke, coba lihat barusan ada Wesker di depan Turtle itu, Turtle-nya kaget. Jantungan. Ada shotgun itu di depan Turtle-nya, dia emang ditembakin dan siapapun tidak akan mau mendekat ke arah Wesker tersebut, Lim. Ya, dia jago banget juga sih nyari posisinya. Kayak di war sebelumnya tadi kita lihat Kabuki, dia ada di bagian belakang dan dia free hit banget. Namun memang sayangnya butuh item lah dari marksman ya. Damage-nya masih bisa ditahan, apalagi Max ini di cover oleh KYY yang ada absorb lagi. Itu benar-benar susah banget untuk di take down sih di awal. Iya, tuh barusan ada Renner yang masuk ke arah tubuhnya, 2 bar SP hilang. Oke. Pedes sih. Pedes ya. Kayak dari Aura Fire, Fluffy udah ngedapetin Blade of Despair. Dia udah punya damage dan punya juga defense dari physical attack. So, semakin berani lagi untuk ngegeragas maju ke area depan. Hai, mulai percaya diri dengan adanya global presence dari Facehager. Berani maju ke area di area atas. Kombinasi dari Aura Fire, Godiva mengamuk di area top lane. Waduh, ini suara di belakang saya sudah mulai masuk ke kuping saya ya. Yang kena mental bukan musuhnya Pak, saya Pak. Ada apa itu yang kena mental Nice. caster ini ya. Memang suara mereka nabrak ke BRBBS, tapi Godiva langsung ditelan dengan detonas. Welcome diputar dijilat dilepehin. Mau pergi ke arah mana Godiva ya tidak bisa selamat lagi. Bad impact ada di bagian belakang. Apabila Godiva kabur, itu akan siap untuk menimpa ke arah dirinya. Kan berarti juga di pop up komitmen untuk memplanis Godiva pun terlihat jelas ditampilkan oleh Bigetron Alpha. Mereka nggak mau kasih poin kill gratis dan balasan untuk Aura Fire sebenarnya masih bisa ditahan loh. Kayak dari segi objektif gaming Aura Fire itu berbanding dengan Bigetron Alpha. Atasnya jebol, bawahnya jebol. Sementara Aura Fire selalu bisa mendefense turret mereka. Pergerakan dari Bigetron Alpha, mereka lebih berfokus untuk farming dulu. Alon-alon asal kelakon. Waduh, itu dia. Nahan-nahan aja dari Bigetron Alpha. Kayak beda halnya dengan Aura Fire yang mereka mainnya galak banget. Galak banget ini dari Aura. Oke, bariernya connect lagi. Langsung dipanggil Flying Dinosaurus barusan ya. Apa tuh? Ada abang masih dipanggil gitu tadi tuh. Ini Dino-nya udah kepanggil pula. Dan yang kepanggil tuh gak cuma Dino. Tapi dari Aura Fire sudah melihat tadi pergerakan Hai dari atas. Masih bisa diselamatkan juga sebenarnya karena Hai gak perlu takut. Ada Facehager yang siap untuk membackup. Yap. Belum lagi dirinya punya immune terhadap physical attack. Itu akan sangat-sangat nyaman sekali. Di depannya tadi hanyalah Pakito. Enggak semua damage dari Pakito juga berhasil masuk. Ya udah, hanya memancing-mancing aja. Karena kita lihat ya, ada satu bait yang sangat-sangat baik. Tapi untuk sekarang, KYY bertemu dengan 2 orang sekaligus. Ada Max juga di bagian belakang. Langsung dipanggil dengan Guiding Wind. Akankah Fluffy-nya ditelan karena batu sebesar itu masuk ke dalam tubuh dari Baran itu sendiri. Dan hilang sudah groknya. Fluffy menjadi santapan yang begitu nikmat untuk Max. Ya, belum berhenti di situ. Raven sudah di pop up tapi diralin belakang. Hai mencoba untuk mendapatkan lini belakangnya dengan bantuan hard card milik Facehager. Belum ada yang tumbang. Ripo masih bisa selamat dengan HP yang sangat tipis. Sementara Bigetron Alpha nggak ada yang menjadi korban. Aura Fire mereka berusaha untuk mendapatkan sesuatu tapi apa daya terlalu tebal pemain dari Bigetron Alpha. Aduh, itu apaan sih barusan? Kalau ketiban Duren mah enak, itu Durennya mainnya ketiban sama kelelawar begitu banyak, sakit banget bad impact-nya. Iya udah
udah jadi bahaya banget sih. Cecilion damage dari botol udah harus diperhitungkan lagi ya, udah nggak bisa dilepas kayak di awal tadi. Namun ini Ripo juga bukan main-main ini. Tadi Fluffy itu di kill sama Ripo loh. Damage-nya cukup gitu. Bahkan ya kita tahu Grok lah, walaupun dengan item offense gitu karena item-item damage, tapi ya dia punya basic darah yang cukup oke. Benar. Dan ini kayak nggak ada harga dirinya di depan Hilda Ripo. Posisi dia juga terlalu maju sih dari Fluffy, dari backupnya juga nggak bisa untuk memfollow apapun yang dilakukan oleh Fluffy. Sementara dari segi Lordnya siapa akan mendapatkannya, kayak Haz sudah maju ke area depan dengan adanya Hardgun. Tapi Bigetron Alpha berhasil untuk mendapatkan poin kill. Tidak, mereka nggak berhasil mendapatkan apapun. Lordnya di tangan Aura Fire, begitu pula poin killnya. Riponya hilang, Max pun hampir korban. Selanjutnya double kill dari Hai, ngedapetin semuanya dari Lord, dari poin kill. Aura Fire membakar Bigetron Alpha. Ini Flying Dinosaurusnya again and again ya, berhasil tapi tidak untuk dalam waktu yang cukup lama karena sekarang ada sang Wingclaw, bad impactnya terus memberikan impact yang begitu menyakitkan. Fluffy dengan tasnya mulai memancing bagaimana psikologis dari pemain Bigetron Alpha, agak digoyang sedikit nih Bude. Ya, dia maju ke area depan, terus ditangkap satu-satu, Lim. Ya, dan akhirnya bermain dengan Blade of Despair ya, menjadi pilihan untuk Kabuki. Karena kalau dia paksa ke Demon Hunter Sword itu bakal bahaya ketika dikasih Blade Armor. Namun ya, membahas soal war yang sebelumnya, mungkin bisa dibilang dari Bigetron belum siap sih. Dan kalau kita lihat dari Max juga dia full defense ya. Yap. Nggak ada satu war expert Waduh, tapi sebentar karena itu barusan ada tabrakan Wild Charge-nya connect langsung, bahkan untuk kali ini satu lagi dan kita berhasil dihancurkan. Namun sekarang dengan Guiding Wind berhasil memanggil lagi Max untuk masuk ke dalam base yang mereka milikin. Selamat sudah, tapi Ripo, Hilda, tebel loh itu ditabrak, dibales sama Grok ya. Ya, dia sama juga kayak Grok tadi sih. Hilda ini walaupun punya basic darah yang lumayan oke, tapi ya dengan item offense, item damage ya dia bakal tipis, bakal bisa dipanis. Aduh, itu sakit banget trainernya. Nggak ada Guiding Wind ya, tapi dari Players Gold by Livin by Mandiri, ada Hai dan juga Kabuki yang networknya buset. Jauh banget dari Matt dan juga Matt loh. Wah ilah, apaan itu? Satu Wild Charge lagi nabrak karena dinding dan efeknya ke knock up ya. Memberikan waktu untuk menggantikan dari Aura Fire bisa menghantarkan damage yang lain. Bigetron Alpha mereka masih butuh waktu, tapi high ground defense dari Bigetron Alpha itu kuat loh. Sementara Matt lagi mencoba untuk bermain, tebak-tebakan ada di mana dia dan tertangkap begitu saja oleh Aura Fire. Posisinya terlalu jauh dari kawanan dan ini Bigetron Alpha mereka bisa defense sebenarnya dengan adanya Cecilion. Mau high groundnya ditabrak juga bisa selagi dia bisa free. Dengan bad impact-nya di belakang. Ya, untuk Matt tadi dia coba untuk creating space sih. Dia tahu banget teman-temannya butuh farming. Dan kalau misalkan nggak ada yang kayak tadi tumbalnya, itu teman-temannya nggak akan bergerak di base. Karena akan ditahan di depannya. Tapi ketika Matt creating space, kita tadi melihat ada 4 orang bahkan yang commit untuk datang ke arah Matt. Dan di sisi lain dari Bigetron semuanya farming. Bottle farming, dari Maxnya juga dapetin stack. Karena kalau barat sini dia nggak keluar, itu bakal menjadi mini barat, Pak. Mini barat. Kita kan masih imut-imut banget ya gitu, Pak ya. Oke. Karena untuk sekarang ada efek knock apalagi langsung diberikan begitu aja, tapi Maxnya berhasil untuk melakukan sebuah detonasi welcome, langsung diputar di jalan dilupain, langsung dipetokin ke arah dinding, tapi ternyata Maxnya udah gak kuat lagi karena hanya mulai maju ke bagian depan dengan ada efek sakit di dalam tubuhnya. Dipanggil lagi masuk ke bagian dalam, KY selamat dan juga Matt masih bisa kabur dari area tersebut. Satu player berhasil dihancurkan, Max lagi. Gila sih Kabuki sih ini. Dia pinter banget. Ketika tadi ada detonasi welcome yang dilakukan kan sama Max ke arah Hike, itu kan dia diem nih. Iya. Di situ free hit banget dan full sniper yang dipakai. Full snipernya masuk semua damage-nya ke arah Max dan bisa ditumbangkan ternyata. Ya, dan Fluffy dia bisa menanggulangi lini belakang dari Bigetron Alpha, tapi Godiva sebagai dia menjadi pagar untuk Aura Fire yang melakukan Lord. Lord kedua berhasil didapatkan oleh Aura Fire tanpa adanya kontes, tanpa ada yang bisa untuk mendekati ke area Lord Pit dari Aura Fire. Semakin kuat dengan 8.000 lebih network unggul dari Bigetron Alpha. Oke, satu immortal ternyata yang diamankan oleh botol, satu defensive item yang
dia tahu dia udah saatnya beli Immortal sih. Karena udah dapetin Lord gitu kan dari auranya. Sekarang saatnya mereka nge-push. Immortal ini bakal menjadi penting untuk Botol sendiri walaupun dia belum pernah di take down. Oke. Bariernya adalah Wild Child langsung ditabrakin. Tapi untungnya Guiding Wind tadi langsung memanggil karena satu player tersebut. Namun untuk kali ini Godify maju ke depan. Ada lagi Rockwave langsung dikeluarkan tapi tidak ada satu player pun yang berhasil dihancurkan. Di bagian tengah mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena satu Bestara. Tapi belum ada satu player pun yang berhasil diambil. Lordnya juga udah hilang. Ada satu Ocean Oddity yang dikeluarin juga namun terlalu berani Hai maju ke bagian dalam. Hati-hati, akankah kali ini mereka bisa mendapatkan karena satu player tapi ternyata tidak. Masih belum ada yang tumpang sejauh ini Bude. Iya, tapi yang sudah tumbang adalah dua inhibitor dari Bigetron Alpha berusaha untuk menduduki base Bigetron Alpha dan Mat tumbang terlebih dahulu maju ke area depan. Sanguin Claw mengenai 4 member tapi Aura Fire gak ada yang bisa untuk nge-closing damage yang mencoba untuk maju ke area depan dengan circle. Fluffy menjadi sasaran utama tapi dari belakang Ripo yang sudah tumbang terlebih dahulu. Kabuki mencoba untuk mengambil dan satu persatu hilang dari Bigetron Alpha. 3 member down sementara Aura Fire berlima masih bisa bertahan dan mendapatkan inhibitor lainnya di area bottom lane. Oh my god, ini dia ada satu bad impact tadi yang miss di mana darah begitu sedikit dari Fluffy. Namun sekarang KYE mau pergi ke arah mana kan yang lain masih berfokus untuk bisa mendapatkan langsung ke arah base-nya. Masih bisa ditahan sedikit lagi yang tersisa. Malah untuk kali ini Hai-nya menjadi korban. Mereka akan gak bisa membalikkan keadaan namun Rockwave pun menyelamatkan pergerakan dari Kadita. Yes, Bigetron Alpha masih berada di dalam game ini. Mereka bertahan dan mengusir mundur Aura Fire. Tak bisa untuk meng-close game. Aura Fire harus dipukul mundur dan kali pertama akhirnya Hai tumbang. Wow. Menit segini nih punyanya Bigetron harusnya nih Lim. Padahal tadi sebenarnya udah nggak tumbang dan udah keren banget sih tadi dari Haik di fight sebelumnya ya. Itu dia menjaga positioning yang oke banget. Dia tahu kapan dia harus masuk dan kapan dia harus keluar. Ditambah adanya heal dari Facehugger. Ini yang benar-benar membantu sih. Apalagi yang kita lihat juga tadi positioning dari Kabuki yang benar-benar bisa dibilang sempurna. Dia akhirnya berhasil closing fight sebelumnya dengan flicker ke depan dan ditembak. Dan itu benar-benar apa ya kayak timingnya pas banget. Kalau dia flickernya kecepatan dia bisa mati loh. Cecilion. Damage-nya udah sakit banget di menit segini. Plus Cecilnya tadi, satu bad impact terakhirnya. Itu andai kena ke arah Fluffy dengan darah kurang dari 1 bar. Hilang tuh. Tapi ternyata Fluffy berhasil menggocek. Selamat dia Bude. Iya sih, ini kayak wah dua-duanya masih sama-sama keras. Tapi kalau dari tadi win probability-nya Aura Fire memegang sekitar hampir 68-70% nih. Gimana Lim? Ya dari perbedaan goldnya mulai terasa sih memang. Hampir 10k gitu kan, 9.000 sekitar. Dan ini menjadi gap yang lumayan bahaya. Apalagi kalau botol. Wah itu mau kemana tuh Godify. Rockwave berarti udah dikeluarin, berarti ada info yang berhasil mereka dapatkan. Namun coba lihat darah ini dimiliki oleh pemain Bigetron Alpha, tebel banget semuanya. Barrier pun kali ini satu portal langsung dihilangkan ataupun langsung ditaruh di area tersebut tapi masih bisa dilewati. 2 resource yang penting, 1 rough wave, 1 bad impact itu bad fist itu keluar. Jadi untuk keluar besar nggak akan ada 2 hal itu. Cuma ya tinggal pinter-pinter gimana mereka narik ulur sementara Aura Fire mereka sepertinya akan langsung komit kepada Lord yang ada mencoba untuk ditarik. Bigetron Alpha berusaha untuk mengkontesnya maju ke area depan tapi itu dikeluarkan dan dari Mat mendapatkan steal Lord yang ada sementara Aura Fire Kabukinya sudah hilang terlebih dahulu ditukarkan dengan max 1 untuk 1 tapi Lord ini adalah Lord yang sudah ter-enhance, Lord yang sudah ter-evolve di tangan Bigetron Alpha. Oke, Matnya gagal untuk recall namun untuk kali ini Matnya menjadi santapan selanjutnya. Namun tadi pertarungan kontes di area Lord begitu indah dilakukan oleh Bigetron Alpha di mana mereka berhasil mendapatkan Lord tersebut dengan adanya 2 retribution tapi Matt seada-adanya tanpa retri masuk. Hey, Lord milikku. Ya tadi udah krusial banget sih di war di Lordnya. Walaupun ada 2 retribution ya tadi dari Bigetron 1 dari Aura 1 tapi yang dapat bisa Mat. Ya karena memang dari Matnya juga ngeflank. Ya ada datang dari sisi yang gak di-expect mungkin dari Aura. Dan di momen itu memang nggak bisa di retry juga. Wah, ini kayaknya sedikit lagi darahnya. Akankah mau dilanjutin? Namun sekarang power of nethernya belum begitu terasa. Ya dan dari Fluffy nggak mau komit dengan Wildshot segalanya. Immortality masih di tangan dari Ki. Belum lagi dia juga punya Guiding Wind dan Lord yang dapat oleh Bigetron Alpha jadi sia-sia karena mereka harus kehilangan Matt dan juga Max. Mereka nggak bisa untuk nge-push
Sementara itu, Aura Fire dan Bigetron Alpha ini bakal kita lihat pertarungannya mungkin ya war gedenya. Itu bakal pick off dulu, nyulik satu-satu. Siapa yang kepancing terlebih dahulu nih? Ini dia nih Bigetron Alpha dengan meta kembar, disitulah semangatnya akan berkibar ya Bude ya. Jadi kita lihat aja seperti apa nanti hasilnya. Karena untuk di Mobile Legends itu sendiri, sebelum base-nya hancur, sebuah tim belum kalah. Belum kalah bang, mau gamenya 1 jam juga belum kalah berarti. Ya dan ya kalau misalkan dengan game 1 jam ya 20 menit game yang udah berjalan nih. Aduh stacknya udah berapa ini stack pro player masalahnya nih. Cecilionnya udah gimana nih? Botnya udah gimana nih? Stack pro player beda ya sama stack kita ya. Makanya. Semua mata dari Aura Fire bakal tertuju ke Battle sih. Karena dia akan menjadi damage dealer utama bagi Bigetron Alpha dengan stack yang sangat tinggi. Sementara itu lihat Godiva mencoba untuk mencari battle di area belakang. Di pop up dan satu. Rovem di pop up tapi mortality-nya pecah. Battle-nya tumbang. Purify gak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Sementara Aura Fire akan begitu percaya diri masuk area belakang. Max dan juga Battle hilang. Base dari Bigetron Alpha sudah diduduki. Oke. Di saat mendapatkan Cecilion berarti mission complete untuk Aura Fire. Hanya tinggal menghancurkan base-nya saja. Apakah mereka udah bisa karena satu Aggron yang berhasil dihilangkan. Tapi sekarang Kabukinya malah menjadi korban tamat. Tapi KY berhasil mundur ke bagian belakang. Ada lagi sebuah serangan yang akan dihancurkan ataupun diluncurkan oleh Aura Fire. High-nya belum mau masuk jauh lebih dalam lagi karena mereka kehabisan dari wave minion. Sedikit lagi Epi tersisa. Ditabrak oleh High. Immortalnya pecah dan dia berhasil kabur dari tersebut. Tapi Man kabur dari Immortal untuk kali ini karena High-nya mulai maju ke bagian depan. Sedikit lagi Epi tersisa. Hilang sudah base-nya. Hilang sudah defensif tapan untuk Bigetron Alpha dan wave minion kembali masuk. Kali ini 2 lawan 3 pemain Aura Fire. Mereka masih ngotot berada di arah base. Bigetron Alpha diduduki bersama untuk bermain objektif. Hai, Lavi dan juga Mesa akan berfokus pada base milik tim Bigetron Alpha dan kemenangan di game pertama